المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada musannif sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Juga kita niatkan bagi yang kurang sehat, semoga dengan berkahnya duduk di majelis ilmu, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Yang sedang usaha Allah berikan keberkahan dalam usahanya, dan rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya saleh dan salihah. Ala hadhi niyah wa niyatan salihah. Anna Allah yaghfirul dhunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub. Wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kita niat i'tikaf dan niat belajar ya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sehat semuanya. Kita sampai di halaman 5, maqalah yang kelima ya. Masih dalam bab yang kedua. Sudah paling atas sekali halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-maqalatu al-khamisatu, maqalah yang kelima. An Uthman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Ya, ini maqalah beliau nih. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya, ada kesedihan kepada dunia, ya, duka kepada dunia.
itu merupakan zulmatun fil qalbi, kegelapan di dalam hati kita. Ya. Kerisauan tentang dunia merupakan kegelapan di dalam hati kita. Sebaliknya, wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ada mikirin akhirat aja. Ya, bagaimana nanti saya di alam akhirat? Apa yang harus saya persiapkan? Ya. Nah, kalau kita selalu hamnya, kesedihannya kepada dunia, ya, kepikirannya kepada dunia, itu nurun fil qalbi, menjadi cahaya di dalam hati. Oleh karenanya pernah Nabi Daud alaihissalam bilang sama Allah, ya Allah, kaifa asilu ilaika, bagaimana saya bisa sampai kepadamu? Kata Allah, bil humum wal huzun, dengan humumnya kepada akhirat, kesedihannya, ya, yang membuat dia terus cinta kepada akhirat. Kita harus sadar tuh, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Ay al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara muslima. Kesedihan kepada perkara-perkara yang berkaitan, yang berhubungan dengan dunia, ya, sara musliman, itu akan menjadi sebuah kegelapan di dalam hatinya. Sebaliknya, ini wawunya waw, ya, istinab, wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwaran, dan kesedihan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, ya, menjadikan hatinya munawwar, bersinar selalu. Apa bapak kalau sholat kagak khusyuk itu nangis, sedih, caci diri, ya nafsasu, ya Allah, kenapa diri saya kok jelek banget ya Allah. Mulutnya doang Allah maha besar, tapi pikirannya hati pecah kemana-mana. Kita harus bersedih, ya. Takut nanti akhiratnya kagak selamat, enggak bahagia, ya. Oleh karenanya ada doa yang diajarkan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghu ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini ya Allah impian besar kami ya Allah. Kita maunya impian besarnya apa? Di akhirat, bahagianya di akhirat, ya. Pengennya mah dunia bahagia, akhirat bahagia. Maka doanya itu tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa apa aja, dalam kondisi apa aja, terakhirnya selalu baca itu. Ya, ulama kita udah benar tuh ngikutin. Selalu terakhirnya minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kalau lagi tawaf kebayang tuh. Ya, dari mulai rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, kagak ada bacaan yang disunahkan Nabi itu lagi tawaf. Baca apa saja boleh. Ma khatara fi balika fahuwa afdal. Yang kita hafal membuat hati kita khusyuk, hudur, itu yang terbagus. Tapi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu ada doa yang memang bima warada rasul, disunnahkan. Udah baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tambahin, wa adkhilnal jannatal mal abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang yang baik-baik. Hadirin tuh guru-guru kita, orang-orang tua kita, ulama-ulama yang kita kenal, ya. Wa adkhilnal jannatal mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-sadisah,
makalah yang keenam. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya, wa karramallahu wajhah, dan Allah juga memuliakannya. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Otomatis gitu tuh. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sorga itu akan mencarinya. Jadi sorga malah mencari kita. Bukannya kita pengen banget, malah sorga yang pengen kemasukan kita menjadi ahli sorga. Maka bapak-bapak gembira nih bisa duduk begini di masjid ilmu. Saya menulis buku, ada teks yang tipis tentang keutamaan belajar. Jadilah orang alim, muta'alim sepanjang umurmu. Ini saya bawa, kemarin saya janji Bapak Zaini, ini buku Keindahan dan Hakikat Selawat. Ya, ini buku tentang metode 7 langkah bisa cepat membaca kitab kuning. Ya, takut lupa aja. Buku yang tipis tentang itu saya kelupaan bawa. Beruntung bapak-bapak kita duduk di majelis ilmu nih, ya, pahalanya banyak banget. Dari rumah niat belajar itu dapat rahmat, duduk dapat rahmat, dapat ampunan. Selama kita kagak ngobrol, itu dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Ya, menghidupkan tirkahnya Rasulullah. Sedang jalan menuju sorga, salahkan, ya, meniti jalan menuju sorga. Ini bahkan apa? Sorga nyari kita. Di hadis lain apa? Hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mohon ampun kepada penuntut ilmu. Ini bapak-bapak, ini kita berada di raudhah min riyadil jannah, ini taman-taman sorga. Ya, saya melihat Jakarta lagi panas banget suasananya. Paling enak udah duduk di taman-taman surga. Seperti ini. Ya, keberkahan dapat, rahmat dapat, kasih sayang Allah dapat gitu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka surga akan mencarinya. Wa man kana fi talabil ma'siyah, sebaliknya, orang carinya maksiat terus sampai ke ujung dunia diuber maksiat. Saya pernah bawa umroh dulu plus Singapura, Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Singapura naik kapal feri yang besar itu 3 lantai. Subhanallah, di atas lantai itu ada perjudian kelas besar. Pak Kiai biar tahu ya, saya diajak. Masya Allah, ya. Itu taruhannya bukan lagi juta-juta, sudah ratusan juta, miliaran. Kalau dia kalah, dia duduk di bangku, depannya dikasih seperti puyer gitu tuh. Dia pusing kan, kalah kan, ya rumahnya hilang lagi dah, tanah hilang dah. Duduk aja, ada pil tuh, dia minum aja, udah ngeplay lagi tuh. Lupa lagi, main lagi. Ya, penjudi besar ternyata ada di atas itu mainnya. Nah, sampai di atas laut dia uber tuh maksiat. Ya, nafsu kalau sudah bercokol Pak, kemana diuber terus. Maka menjadikan orang udah tua, udah dekat kuburan, nafsu masih mukabbal bis syahwat, terbelenggu dengan syahwat. Nafsunya masih nafsu ammaratun bisu, mengajak orang maksiat aja. Anggota tubuhnya maksiat, hatinya jelek aja, sama orang kagak suka, benci, dengki, ya. Kalau amal soleh dia riya, dia ujub, waliyadzubillah. Ini harus kita jaga, kita pelihara. Dengan duduk di masjid ilmu ini keberkahannya. Tadinya cinta dunia berubah menjadi cinta akhirat. Ya, tadi amalnya riya jadi ikhlas. Tadinya selalu sombong, egois, dan tawadu. Nah, itu keberkahan duduk
di majlis ilmu, kama qala Imam Syafi'i begitu. Ai man istaghala fil ilmi nafi'i, artinya barang siapa yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Mari kita sudah sampaikan tuh apa ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali. Di antaranya apa? Ilmu yang membuat dia mengenal akan aib-aib dirinya. Kebanyakan kita mengenalnya aib tetangganya. Orang lain dibacain terus, dinilai terus. Dia sendiri kagak pernah mikirin dirinya banyak kekurangan. Nah, ilmu yang bermanfaat membuat dia sadar, oh ternyata saya banyak kekurangannya, banyak aibnya. Lalu ilmu yang membuat kita tambah hari tambah takut sama Allah. Ya, agar dia beramal soleh, memperbaiki dirinya, begitu ya. Barang siapa yang sibuk ya mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil baligil aqil jahluhu, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak boleh bagi orang yang sudah baligh, sudah aqil, jahluhu, bodoh. Jadi kalau kita sudah merasa baligh dan Allah kasih juga akal sebagai nikmat terbesar sebagai makhluk termulia manusia itu akalnya, maka kita kagak boleh bodoh. Sarananya apa? Belajar. Al ilmu bit ta'allum wat tadarrus la bin nasab. Selalu itu. Ilmu itu dicapai dengan belajar, bukan karena nasab. Bapaknya alim, anaknya malas nggak belajar, tetap aja bodoh. Sepakat nggak gitu Pak? Itu. Tapi kalau keberkahan kita cari dengan berkhidmah pada orang-orang soleh. Kesuksesan bil mujahadah. Orang paling sukses mujahadah, sungguh-sungguh. Indibat, disiplin waktunya, begitu. Ya, walaupun cerdas, kalau kagak indibat, gak bisa menjaga waktunya, memelihara waktunya, ya, gak bakal jadi orang berhasil. Maka orang muslim adalah ibnu waktihi, anak waktunya. Setiap waktu itu mahal, bernilai sebagai tangga-tangga untuk pendekatan dirinya kepada Allah. Ya, saya ulang, barang siapa yang sibuk ya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh bagi orang yang baligh, yang sudah yang berakal, bodoh nggak tahu. Kana fil haqiqah taliban lil jannati, ya, atau talaban lil jannah wali ridho illahi ta'ala. Pada hakikatnya ya kita sedang mencari sorga dan mencari ridha Allah. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqah taliban lin nari wa li sukhtillahi ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang menginginkan maksiat ya pada hakikatnya dia sedang mengubur neraka. Pengen banget masuk neraka. Dan apa? Pengen banget Allah marah. Harusnya kita mencari Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita. Ya, ini karena kita maksiat, ini sebenarnya hakikat kita sedang berjalan menuju neraka, mencari neraka, ya, mencari marah dan murkanya Allah. Waliyadzubillah. Ya, makanya tingkatkan rasa muraqabah, musyahadah, hanya itu. Hadirkan selalu Allah, ya, selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Lama-lama Allah hadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, mulutnya mau dosa dia malu sama Allah, anggota tubuhnya mau dosa dia malu sama Allah. Wal maqalatu as-sabi'ah, maqalah yang ketujuh sekarang. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz, semoga Allah ridha kepadanya. Ma asallaha karimun, ini maf'ul bihnya muqaddam, didahulukan. Biasanya fi'il fa'il maf'ul bih, ini namanya uslub, ya. Ma asallah, asalnya karimun Allah, orang yang mulia tidak akan
maksiat kepada Allah. Orang mulia dia bakalan maksiat. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jika cintamu kepada Allah benar, maka kita akan selalu taat kepada Allah. Ya. Kenapa kita belum taat sama Allah? Cinta kita sama Allah belum sempurna. Nah, itu cinta itu merupakan nikmat immateria itu. Nafahat. Ya. Itu kita pinta sama Allah. Tiap malam doa, menangis ya. Seperti minta khusyuk, minta mahabbah, minta ma'rifat, minta. Ya, minta. Taib. Ay hamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi. Orang yang mulia ay orang yang hamidul fa'al. Orang yang perbuatan-perbuatannya selalu terpuji dan dia selalu memuliakan dirinya untuk melakukan ketakwaan kepada Allah dan menjaga daripada perbuatan maksiat. Nah, bapak-bapak, kalau kita sebetulnya ngatain orang, sebetulnya kita kagak menghormatin diri kita sendiri. Ya, kita sebetulnya sedang menghinakan diri. Oh, betapa jeleknya diri kita. Ya, kenapa? Yang keluar dari mulutnya jelek-jelek terus. Nah, kita berupaya yang keluar dari mulutnya yang bagus-bagus terus. Ya, perbuatan yang baik-baik terus. Gitu. Kemudian wala atharad dunya ay la qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirati hakimun. Nah, sama juga tuh. Hanya orang hakim, orang yang bijak ya, yang tidak pernah dia mengutamakan dunianya ketimbang akhirat. Selalu akhirat dia duluin. Ya, ada panggilan akhirat dia duluin selalu. Bukan dunia aja. Ini anak-anak kita, anak remaja terbawa tuh, terbelenggu tuh. Bagi cinta dunia banget itu. Ya, lalai dia. Goflah. Nongkrong malam-malam, giliran mau subuh dia tidur baru. Orang soleh dia tungguin bagaimana dia latihan untuk kagak tidur. Ya, sampai subuh dulu dia dapetin. Malamnya diisi untuk munajah kepada Allah, ya. Waktu yang paling mahal bagi orang cerdas adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mohon ampun sama Allah, bangun gitu ya. Jadi wala athara dunya, tidak ada yang mengutamakan dunia. Ai la qaddamaha, lebih mendahulukan, mengedepankan dunia. Wala faddalaha, dan melebihin dunia ketimbang akhirat. Siapa orang hakim? Ai musibun fi afalihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Artinya musibun fi afalihi, ya. Dia apa? Musib itu mengenakan, menimpakan di dalam perbuatan-perbuatannya, dan dia apa? Yamna'u nafsahu, melarang dirinya tuh min mukhalafati aqlihi salim, dari berseberangan, berbeda dengan akal yang sehat. Ay musibun fi af'alihi, artinya dia benar-benar dia lakuin, ya, dan mengikuti ajaran akhlak yang baik, yang akal itu dibawa dengan arahan wahyu. Ada orang, Pak, nggak bisa bedain itu baik tuh, tapi dia berat banget untuk melangkah kepada kebaikan itu jelek, tapi dia bela-belain sampai beruang-uang, ya. Nabi mengatakan apa? Idza arada an taf'ala amran fatadabbar awaqibahu. Jika Anda ingin melakukan satu perkara, renungin dulu
akibatnya. Artinya kagak emosional, enggak ceroboh. Orang muslim kagak boleh ceroboh. Ya selalu dia renungkan, pikirkan. In kana khairan famdi. Jika memang bakal bagus, baru dia jalani. Ada istikharah dulu sama Allah. Ada istisyarah, konsultasi sama orang-orang yang berkompeten. Artinya tidak akan rugi orang yang suka apa-apa istikharah sama Allah dan konsultasi kepada ahlinya. Ya. Wal maqalah ats-tsaminah, maqalah yang ke-8. Anil A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Ya. Dari A'mash, nama sebenarnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi, orang Kufah. Di Baghdad itu ada madrasah Basrah, ada madrasah Kufah. Ya, jago-jago nahwu itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Man kana ra'su malihi, yang baru datang bawa kitab halaman 5 ya. Baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekarang. Karena kalau baca kitab kalau kagak ketemu dia nyari-nyari aja. Matanya masih cari-cari barisan, enggak ketemu-temu. Oke. Man kana ra'su malihi at-taqwa. Ya. Barang siapa yang modalnya itu sebuah ketakwaan kepada Allah. Jadi modal takwa. Kallatil al-alsun an wasfi ribhi dinihi. Maka lisannya itu akan keluh, akan berat dia. Ya. Menggambarkan keuntungan agamanya. Sebaliknya, wa man kana ra'su malihi ad-dunya, barang siapa yang modalnya adalah dunia, kallatil al-alsun, maka lisannya pun akan keluh berat, an wasfi khasrani dinihi, menggambarkan kerugian agamanya. Wal makna, artinya maksudnya, man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh kepada ketakwaan. Apa sih takwa itu? Hampir setiap Jumat kita dengar. Ya, apa? Bimtithali awamirillahi ta'ala, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian apa? Wajtinabil ma'asi, dan menjauhkan maksiat, menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini khotib selalu ya bilang. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya. Sebagai khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus ya menguatkan takwa kita kepada Allah. Apa takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan. Bi anna asasa afalihi bi muwafaqatis syar'i. Ya. Yang namanya takwa itu dasar perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya itu selalu bi muwafaqat. Harus sesuai ya dengan syariah. Kalau kita sekarang ini ada penjahat negarawan dan bangsa, kalau kagak ngikutin jalanin undang-undang, ya banyak ada kepentingan kelompok, akhirnya kita lari ini mulai pada undang-undang kita. Itu penjahat juga sama. Falahu hasanatun katsirah la tuhsa. Ya. Maka bagi orang yang takwa, bagi orang yang selalu ya berbuat berdasarkan mengikuti syariat, itu baginya pahala yang sangat banyak, la tuhsa, tidak bisa dihitung. Sebaliknya, faman tamassaka ala umuri mukhalafatil syar'i ala umuri mukhalafatin lisyar'i
falahu sayyi'atun katsiratun. Masyaallah. Sebaliknya, barang siapa yang berpegang teguh kepada perkara-perkara yang mukhalafah, yang selalu melanggar di syariat, ya, sholat dia kagak sholat, puasa dia kagak puasa, udah punya harta banyak, kagak haji, kagak umroh, itu Allah kurangi keberkahan rumah tangganya. Ada hadis itu. Innalillahi ibadan, Allah punya hamba-hamba, ya, qad ashahtu lahu badanah, Allah kasih kesehatan badannya, wa awsa'tahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, badannya sehat terus, rezekinya banyak berlimpah, tapi dia kagak ada pikiran berangkat haji, kagak pengen umroh. Itu apa? La mahrumun, dikurangi keberkahan rumah tangganya. Kapan waktunya tuh? Allah kasih, ada hadisnya. Itu 4 tahun. Dalam hadis lain 5 tahun. 5 tahun kita ini selalu Allah tunggu di Ka'bah itu, untuk bersyukur sama Allah, ya, untuk mohon ampun kepada Allah. Bagi orang-orang yang dikasih kelebihan harta dan kesehatan. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada perkara-perkara yang berlawanan kepada syariat, kepada agama, falahu, maka baginya sayyi'atun katsirah, ya, kejelekan-kejelekan yang banyak. Ajazat al-alsunu an dzikri dzalika bil adad. Sampai lisan kita kagak mampu tuh untuk menyebut, yang menghitung banyaknya itu keburukannya. Wal maqalah at-tasi'atu, maqalah yang ke-9 sekarang. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah ridha kepadanya. Wa huwa Syekhul Imam Malik, ya. Sufyan Ats-Tsauri adalah gurunya Imam Malik. Apa katanya? Kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin ay istiqaqun nafsi ila syai'in. Semua bentuk maksiat yang dasarnya nasihat itu motifnya berdasarkan syahwat, hawa nafsu, ya, ay istiqaqun nafsi ila syai', artinya kata syahwat itu dia pecahan daripada kata nafs. Nafsu itu yang nafsu amaratun bisu, selalu ngajak kepada maksiat. Kalau orang sufi membaginya 3 tuh, ya, nafsu amaratun bisu dibelah lagi, ada nafsu iblisiyah, ya, di dalam diri kita ada karakter sombong, belagu, ini iblis. Iblis selalu merasa ana khairun minhu, ya. Kedua ada nafsu binatang buas. Binatang buas gimana sih? Orang lihat mangsanya udah langsung nerekam aja. Dalam diri kita ada sifat tamak, lihat harta pengen, ya, maksiat doyan. Ketiga ada nafsu basyariyah. Ini yang normal, pengen makan, pengen minum, pengen nikah, ya. Nah, ini katanya fa innahu yurja ghufranuha, ya, ay al maksiyah. Sesungguhnya setiap maksiat yang motifnya adalah karena syahwat itu diharapkan ampunannya. Ya, beda nanti ada dosa motifnya dengan kiber, ya, itu enggak diampunin. Tapi kalau syahwat itu masih Allah ampunin, ya. Yurja ghufranuha, diharapkan ampunannya, ay al maksiyah, ya. Sebaliknya, kullu ma'siyatin nasya'at an kibrin, ya, ay da'wal al fadl. Semua maksiat yang motifnya, dasarnya, sumbernya karena kesombongan, ay da'wal fadl, merasa dia punya kelebihan. Saya. Jangan sering bilang ana itu setan.
ya, selalu menganggap paling nggak boleh. Orang baik adalah orang yang selalu apa? Menganggap orang lain jauh lebih baik daripada saya, gitu ya. Fa innahu la yurja ghufranuha, sesungguhnya setiap maksiat yang tumbuh, yang bermotif dari sebuah kesombongan itu tidak diharapkan ampunannya, atau tidak akan Allah ampuni itu. Lianna maksiata iblis kana asluha minal kibri, ya, karena maksiatnya iblis itu sumbernya asalnya adalah kesombongan. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Iblis mengaku bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Adam. Ya. Dan Al-Baqarah itu jelas banget. Kenapa? Ya, enggak mau sujud. Nah, karena khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Allah, kan kau cipta aku dari api. Api lebih bagus dan mulia daripada tanah. Adam dari tanah. Nah, itu ya. Bapak-bapak jangan suka sombong. Kalau kita sombong berarti kita sedang pakai baju siapa? Baju iblis, ya. Wali anna zillata sayyidina Adam alaihi salam kan asluha minas syahwa. Karena tergelincirnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu sumbernya, dasarnya, pokok adalah karena bawaan syahwat. Ya, diampuni masih. Bisababi istiyaqihi ila dhauqi thamratin syajarati syahwa al-manha anha. Ya, disebabkan karena istiyaqihi, keinginannya untuk merasakan buah apa? Pohon itu, khuldi itu. Sajaratis syahwah, tergoda atau tergoda. Soalnya kalau dari ceritanya kan Nabi Adam kuat gitu. Dicari sama iblis, terus iblis cari bagaimana? Siti Hawa yang lemah digoda. Apa bapak ada gini, orang mukmin itu hidupnya karena mumtanan, selalu dalam ujian-ujian. Jadi bapak-bapak katanya jangan hanya kita mengaku amanah, pasti akan ada ujian dari Allah, diuji sejauh mana kekuatan iman kita. Dan orang mukmin hidupnya di antara 5 itu tuh, ujian yang berat. Datangnya dari orang mukmin, orang muslim yang yahsuduhu, iri aja, dengki aja begitu. Kedua orang munafik, dia apa? Yubghiduhu, benci aja sama kita. Ketiga orang kafir yuqatiluhu, selalu memerangi kita. Maka ayatnya jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. 2, 3, 4 apa? Setan yudilluhu, selalu menyesatkan kita. Maka Allah mengatakan apa? Innahu atau inna syaitana aduun lakum, musuh jangan diikuti. Nah, ini 4 faktor eksternal. Yang paling berat ternyata ada satu musuh, ya, yang paling berat itu adanya dalam diri kita sendiri, namanya faktor internal. Apa? Nafsu, ya, tunaziuka, selalu merongrong kita, ngajakin kepada maksiat, melanggar perintah Allah. Maka kata Sayyidina Ali apa? Seandainya itu nafsu kelihatan, udah saya potong palanya. Al-quwa katanya al-ghaibiyah, kekuatan yang kagak kelihatan, tapi tusayyitur, bisa menguasai diri kita. Nabi mengatakan a'da aduwika nafsuka baina dzambai, musuh besarmu adalah nafsu yang mencokol dalam diri kita. Ya, ibu bapak hadapilah itu. Kita harus terus muhasabah. Wal maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10, an ba'di zuhad, dari sebagian orang-orang yang zuhud, ya.
Wa humul ladzina yahtaqarud dunya. Siapa sih orang-orang yang zuhud? Menurut Imam Nawawi, mereka orang-orang yang yahtaqarud dunya, yang meremehkan dunia atau yang enggak peduli sama dunia. Walam yubalu biha, dan tidak perhatian kepada dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, tetapi ya mereka menjadikan sebagian daripada dunia itu qadra daruratihim, sekedar apa kebutuhannya aja. Nah, kita jadikanlah dunia ini mazratul akhirah. Jangan kita terbuai dengan dunia, ya. Tapi kita jadikan apa? Ladang untuk mencari akhirat. Man adnaba dzanban ay tahmiluhu wa huwa yadhaku. Barang siapa yang melakukan satu dosa wa huwa yadhak, dia sambil ketawa-tawa. Udah berbuat dosa dia bukannya sedih. Orang mukmin yang masih ada nur dalam hatinya, kalau berbuat salah jadi dia malu sama Allah. Ya Allah, ya, menyesal, menangis begitu. Ya, kalau dia ketawa-tawa udah kagak ada cahaya dalam hati itu. Ai wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi. Hati dia gembira, dia senang tuh. Ya, dia bisa melakukan dosa. Fa innallaha yudkhiluhu, ini bacanya adkhala yudkhilu. Jadi bukan dakhala yadkhulu. Jadi ini udah mulai sulasi ditambah satu huruf jadi rubai. Dakhala jadi adkhala, beda tuh. Adkhala yudkhilu, memasukkan artinya. Saya menulis juga buku sorof itu, ya. Saya sudah terjemahin biar mudah bagi pelajar. Fa innallaha yudkhiluhu. Nah, sesungguhnya Allah akan memasukkan tuh orang yang tadi berbuat dosa dia ketawa-tawa, ya, ke dalam api neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Ya. Li'anna haqqahu ayyan dima. Karena sebetulnya kalau orang habis berbuat maksiat dia harus menyesal. Ya, taubat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man adnaba idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba berbuat satu dosa aja harus segera dia salat taubat. Salat usolli sunnat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Al-Fatihah kuliah, Al-Fatihah kulhu. Itu setiap kali kita melakukan dosa. Nah, dalam satu hari satu malam bapak-bapak pernah merenung berapa kali kita berbuat kesalahan? Banyak. Dosa lisan, dosa mata, dosa hati. Ya. Paling kagak saya selalu menyarankan jamaah bapak-bapak nih masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian bangun lagi, sholat taubat, begitu. Ya, agar nanti sholat 5 waktu kita berdiri di atas babu taubat. Babu taubat ini sebuah maqam. Ya, orang sair ilallah selalu babu taubat paling pertama. Pengen nikah dia taubat, mau haji umroh dia taubat, semuanya. Ya, jadi semua amalnya berdiri di atas babu taubat. Mandi sering-sering mandi taubat. Nawaitul ghusla zahiran wa batinan. Nawaitul ghusla litaubah zahiran wa batinan. Lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk taubat. Zahirnya, batinnya karena Allah. Gitu ya. Jadi orang berbuat maksiat dia ketawa-tawa, nanti Allah masukin ke neraka dia, ngerengek-rengek dia, nangis-nangis dia. Kenapa? Karena hakikatnya, haknya orang yang berbuat dosa, salah dia harus menyesal. Wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Bukan hanya menyesal, dia apa? Minta ampun kepada Allah. Atau taubat tuh. Dan penyesalan, mohon ampun kepada Allah dan berjanji alla ya'uda ilal ma'asi abadan. Kagak ngulang lagi maksiat selama-lamanya. Begitu. Sebaliknya, wa man ata'a wa huwa yabki,
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan dia menangis, ya, hayaan minallahi ta'ala, karena merasa malu kepada Allah, wa khaufan minhu, dan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Alla taksirihi fitil kata'ah, merasa ibadahnya itu ya Allah kurang sempurna aja. Ya, itu selalu Pak. Selalu kita, kenapa orang habis sholat tuh biasa habis maksiat istighfar, ini habis sholat disuruh istighfar. Kenapa? Dia merasa kurang sempurna dalam adaannya tuh penunaian ibadahnya kepada Allah. Maka dia segera kurang khusyuk, kurang tamaknina, ya. Jadi kita apa? Selalu. Oleh karenanya bapak-bapak begini, orang soleh ngajarin begini ya. Setiap mau sholat dia bilang Allahumma anta maksud, Allahumma anta matlubi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku dan keridhoanmu lah yang aku cari. Lalu bilang laka bika usolli. Begitu di setiap amal-amal bapak gitu. Pengen puasa, laka bika. Pengen berbuat, pengen bangun masjid, laka bika. Apa? Laka, ya Allah, amal ini karenamu ya Allah, bukan karena diri. Dan bika, dengan sebab rahmatmu ya Allah, dengan sebab bantuanmu ya Allah. Ini bapak-bapak, kita tanpa ada rahmat Allah kita nggak bisa ke sini. Ini bapak ini udah setua begini umurnya, kalau bukan kan kasih sayang Allah berat ke sini. Berapa banyak orang-orang yang sudah seumur beliau berat nggak bisa ke sini. Inilah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau nggak izin Allah gini, kita ngangkat tangannya susah. Nyebut subhanallah aja susah. Maka ada sebuah cerita, ya, dalam hadis ini. Ada orang tinggal di tengah lautan, di atas gunung. Amalannya, perbuatannya kagak ada yang maksiat, ibadah semua. Sholat 5 waktu, dia baca Quran, dia sholat sunnah, dia berzikir, dia berselawat. Kalau dia batal, dia wudhu ke bawah itu seperti ada lip aja. Setiap habis sholat itu Allah kasih apa? Ada buah rumman. Apa buah rumman itu? Buah delima. Bisa makan tiap hari. Ringkasnya di akhirat kata Allah, malaikat, orang ini masukin ke dalam sorga dirahmati, dengan sebab rahmatku, bantuanku, kasih sayangku. Tahu dia kagak mau. Dia merasa amalnya banyak. Enggak ya Allah, saya pengen masuk surga dengan amal saya. Saya pengen ditimbang amal saya. Kata Allah, malaikat masukin dia ke surga dirahmati. Masih kagak mau juga, sampai 3 kali itu. Akhirnya kata Allah, baik, kalau kamu mau demikian, ditimbang itu, diambil matanya, copotin, ditimbang. Baru matanya sudah rajahat, ada kalah. Dimasukin ke neraka, nangis-nangisan di neraka. Ya Allah, pindahin saya Allah ke surga ya Allah. Kata Allah, malaikat angkat itu hamba, sebelum masuk ke surga taruh dulu di depan saya. Ya, pas depan saya, apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, tahukah Anda bisa setiap hari sholat, ibadah, zikir semuanya dirahmati. Bisa mudahnya wudhu naik turun dirahmati. Bisa makan baruman setiap waktu dirahmati. Ala taro, Allah sampai ngomong begitu. Tahukah kamu buah rumman itu tuh panennya 1 tahun sekali. Habis digituin sama hadis. Coba cek di ini pertanian. Buah delima itu dia panennya 1 tahun sekali. Tapi kamu bisa makan setiap saat dirahmati. Baru sadar. Ya, jadi bapak-bapak, apa maksudnya kita penutup? Kita bisa sholat, bisa haji, bisa umroh bukan karena kehebatan diri kita. Jangan pernah menyadar kita hebat. Karena saya doktor, saya profesor, saya bukan. Semua karena kebaikan Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat yang tadi kita lihat susah, Allah kasih bilatifihi dengan sifat lembutnya Allah. Mudah.
anak kita berjalan mudah pendidikannya. Ya, itu nikmat dari Allah. Karunia, rahmat, ya. Terakhir ya. Jadi barang siapa tadi yang taat kepada Allah, dia menangis karena malu sama Allah, karena takut sama Allah, karena merasa taksir kurang sempurna dalam ketaatannya. Fa innallaha ta'ala yudkhilhul jannata wa huwa yadhaku. Sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan dia dalam kondisi tertawa. Ayyafrahu ghayatal farhi li husuli matlubihi. Dia gembira banget katanya. Ya, ini namanya pakai apa namanya? Mutlak nih. Ayyafrahu ghayatal farhi li husuli matlubihi, karena mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Wa huwa afuwullahi ta'ala, yaitu apa? Ampunan Allah ta'ala. Wal maqalah yang ke-11, Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada pertanyaan silakan, nanti kita kembangkan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau enggak? Ya.